Hai guys, balik lagi sama Enkun di sini. Fans Saitama bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita setelah pertempuran si botak berjubah melawan monster Garo. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One atau webcomic One Punch Man chapter 95. Buat kalian yang belum lihat chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 95 ini pertempuran antara Saitama melawan monster Garo telah berakhir. Kalau dijadiin anime, bisa jadi ini adalah season 4 One Punch Man guys. Oke, tidak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan suatu apartemen. Dan ada 3 orang pahlawan yang mendatangi suatu kamar dengan nomor 104. Ketiga pahlawan itu adalah Forte, Butterfly DX, dan Kusarigama. Mereka penasaran dengan pahlawan pemilik kamar tersebut. Alasannya karena pahlawan pemilik kamar itu tidak menyapa mereka bertiga setelah baru selesai pindah. Bel pun ditekan beberapa kali, tapi tetap saja tidak ada jawaban, seakan pemilik kamar itu sedang keluar. Menurut Butterfly DX, si pemilik kamar masih ada di dalam, karena di sekitar apartemen tidak ada keributan sama sekali. Forte merasa jika pahlawan yang ada di dalam kamar itu sedang berpura-pura tidak mendengar bel tersebut. Dan menurut kabar yang beredar, perilaku dari orang itu sangat buruk. Dengan berlagak sombong, Forte merasa jika sebagai pahlawan senior, mereka bertiga harus menunjukkan kepada pahlawan yang baru pindah itu siapa yang menjadi penguasa di sekitar lingkungan apartemen itu. Setelah menekan bel beberapa kali dan tidak ada jawaban, akhirnya Forte meneriaki si pahlawan pemilik kamar itu untuk keluar. Beberapa saat akhirnya pahlawan pemilik kamar itu membukakan pintu secara perlahan. Di dalam kamar tersebut sangat gelap. Lalu muncul bayangan pahlawan si pemilik kamar dan bertanya apa yang bisa dia bantu dengan ketiga pahlawan tersebut. Forte berkata jika mereka bertiga tinggal di kamar 101, 102, dan 103. Sedangkan si pahlawan yang tinggal di kamar 104 baru pindah 3 hari yang lalu. Harusnya dia menyapa ketiga pahlawan itu lebih dulu. Mendengar perkataan itu, perlahan bayangan pahlawan dari kamar tersebut menampakkan diri. Dan ternyata itu adalah King guys. Forte berkata jika mereka datang untuk bertemu dengan pahlawan yang tinggal di kamar tersebut. Namun setelah melihat dengan seksama yang keluar itu adalah King, akhirnya ketiga pahlawan itu seketika langsung kaget. Sambil keluar kamar, King berkata jika waktunya sebenarnya sekarang ini sedang tidak pas. Dalam benaknya King bertanya-tanya kemana perginya Saitama. Karena saat ini kamarnya sedang dijaga oleh King yang kebetulan juga didatangi 3 pahlawan yang sok senior itu. Setelah itu scene berpindah ke reruntuhan kota Z yang hancur. Diperlihatkan ada sebuah helikopter milik asosiasi pahlawan yang terbang di langit kota Z yang hancur itu. Helikopter tersebut ternyata memperhatikan seseorang yang sedang memindahkan beberapa reruntuhan bangunan seakan mencari sesuatu. Tidak jauh dari situ, dari balik reruntuhan ada Black Sperm yang ternyata masih hidup guys. Dia bertanya-tanya dengan orang yang memindahkan beberapa reruntuhan tersebut. Apa yang orang itu cari? Menurut Black Sperm, pemusnahan asosiasi monster dan Garo harusnya sudah selesai. Ternyata orang yang memindahkan reruntuhan dan seakan mencari sesuatu itu adalah Pigot. Beberapa saat setelahnya, helikopter yang berada di langit kota Z tadi mendatanginya dan meminta Pigot untuk kembali ke rumah sakit untuk beristirahat. Pigot mencoba mencari alasan, namun pihak rumah sakit menolaknya dan meminta Pigot untuk segera kembali. Setelah itu, Pigot malah berlari mencoba kabur dari helikopter tersebut. Black Sperm yang melihat aksi membingungkan dari pahlawan gendut itu cuma terdiam sambil memandangi Pigot yang berlari dikejar helikopter dari balik reruntuhan. Salah seorang staf yang berada di dalam helikopter tidak menyangka, meski sedang terluka, Pigot masih dapat berlari dengan begitu kencangnya. Lalu, salah seorang pahlawan keluar dari dalam helikopter. Pahlawan itu bernama Air, sang pahlawan kelas A peringkat 35. Dia diperintahkan asosiasi pahlawan untuk menangkap Pigot yang kabur itu. Dengan percaya diri, Air berkata jika dia bisa membunuh babi besar itu dalam waktu 5 menit saja. Namun, staf asosiasi pahlawan memperingatkannya untuk tidak membunuh Pigot, karena Pigot masih salah satu pilar pendukung asosiasi pahlawan dan lebih baik membawanya ke rumah sakit tanpa harus melukainya. Air menyanggah hal tersebut. Menurutnya, Pigot tidak pantas disebut sebagai pilar pendukung asosiasi pahlawan. Karena menurut berita yang beredar, Pigot sendiri telah dikalahkan Garo saat penyerangan ke markas asosiasi monster. Dan menurut Air, karena kejadian itu, martabat kelas S telah jatuh. Air menghampiri Pigot dan menantangnya bertarung. Jika Pigot kalah, Air memintanya untuk kembali ke rumah sakit.
Melihat sikap pahlawan air yang juga seakan memberontak, membuat staf asosiasi pahlawan itu mengeluh dan merasa harus mencari pekerjaan baru. Dari kejauhan, Black Sperm tidak paham dengan apa yang Pigat lakukan. Dia berencana untuk tetap bersembunyi sampai pahlawan gendut itu pergi dari kota Z yang hancur itu. Tidak jauh dari kedua pahlawan itu, tiba-tiba ada sesuatu yang muncul ke permukaan kota Z yang hancur tersebut. Secara mengejutkan, monster Evil Natural Water muncul dari balik keruntuhan. Tidak disangka, ternyata monster air itu masih hidup juga guys. Namun volume air di dalam tubuhnya kali ini tidak banyak. Sepertinya kekuatannya sudah banyak terkuras akibat dipukul oleh Saitama beberapa waktu lalu. Melihat ada monster yang muncul, pahlawan air dengan sigap langsung menyerang si monster dengan melemparkan bumerangnya yang ia bawa. Namun dengan mudahnya monster Evil Natural Water langsung menghentikan serangan itu dengan tembakan airnya. Dan tembakannya juga menembus leher dari pahlawan kelas A tersebut. Black Sperm yang bersembunyi di balik reruntuhan itu kaget melihat Evil Natural Water yang juga masih hidup. Akan tetapi dengan cepat Pigat malah langsung melahap si monster dari belakang, membuat monster air itu langsung tertelan tak tersisa. Setelah menelan Evil Natural Water, tubuh Pigat bergetar. Dan tiba-tiba si monster menembakkan meriam airnya dari dalam, sehingga membuat tubuh Pigat berlubang dan mengalami banyak luka. Staf asosiasi terkejut dengan aksi yang Pigat lakukan. Dia meminta Pigat untuk memuntahkan si monster karena akibat menelannya barusan membuat Pigat mengalami luka dalam yang cukup parah. Namun Pigat menolaknya dan berkata jika para pahlawan mungkin belum mengalahkan si monster dengan maksimal. Makanya Pigat memilih menelannya agar si monster tidak kembali lagi. Akan tetapi, akibat menelan monster tersebut, Pigat mulai tidak enak badan. Dia seperti merasa pusing. Namun, Pigat berusaha untuk berjalan dengan normal. Dia meminta staf asosiasi untuk kembali lebih dulu. Karena setelah ini Pigat juga akan kembali ke rumah sakit. Tapi, dia mau mampir dulu ke kedai ramen. Pigat meminta staf itu untuk membawa pahlawan kelas A yang terkena serangan tadi. Karena sepertinya pahlawan itulah yang lebih butuh penanganan dari rumah sakit. Setelah itu sambil berjalan pergi, Pigat mau menyisir reruntuhan kota Z lagi untuk mencari sisa monster yang masih hidup. Mendengar perkataan barusan membuat Black Sperm yang bersembunyi di balik reruntuhan tadi berkeringat ketakutan guys. Karena saat ini Black Sperm sedang dalam keadaan yang sudah tidak punya tenaga lagi untuk bertarung. Lalu si monster bergegas keluar dan mencari tempat persembunyian lain di reruntuhan kota Z itu. Dalam benaknya Black Sperm kebingungan, dia harus lari kemana lagi. Black Sperm masih tidak menyangka asosiasi monster yang kuat itu dapat musnah. Tiba-tiba tidak jauh dari depan Black Sperm muncul Saitama. Ternyata si botak kembali ke reruntuhan kota Z untuk mencari oven miliknya yang berada di apartemennya dulu. Kayaknya sih Saitama mau menggunakan oven lamanya itu untuk digunakan di dalam apartemennya yang baru guys. Seketika Black Sperm yang mengetahui kemunculan si botak langsung bersembunyi agar Saitama tidak menyadari keberadaannya. Dia terkejut dengan kemunculan Saitama yang notabene adalah pahlawan yang mengalahkan Garo saat pertempuran beberapa waktu lalu. Dan bagi Black Sperm, Saitama lah satu-satunya pahlawan yang paling ingin dia hindari. Tiba-tiba dari sebelah Saitama muncul anjing Rover dengan tubuh yang sudah mengecil seukuran anjing peliharaan pada umumnya. Sepertinya kekuatan dari anjing Rover juga habis guys. Makanya ukuran tubuhnya yang sebelumnya raksasa jadi menyusut. Black Sperm yang menyadari jika anjing Rover masih hidup terkejut. Namun dengan adanya kesempatan itu membuat Saitama jadi fokus mengurusi si anjing. Dan Black Sperm berusaha berlari sejauh mungkin dari si botak. Akan tetapi secara mengejutkan Saitama tidak membunuh anjing tersebut dan malah menggendongnya. Black Sperm kaget, tidak menyangka pahlawan yang terkuat dan paling dia hindari malah tidak membunuh monster yang ada di hadapannya itu. Black Sperm mulai mengingat kejadian sebelumnya saat para pahlawan berdebat akan memperlakukan Garo seperti apa. Saitama adalah satu-satunya pahlawan yang tidak setuju jika Garo dibunuh. Black Sperm bertanya-tanya, mungkinkah Saitama adalah pahlawan yang tidak akan membunuh orang meskipun mereka monster atau iblis sekalipun? Saat Black Sperm melihat Saitama lebih seksama, dia seakan melihat si botak seperti orang suci. Dalam benaknya, Black Sperm mulai berpikir untuk memulai hidup dari awal lagi. Dan mungkin sekarang ini adalah kesempatannya. Karena tidak ada tempat yang lebih aman lagi selain rumah dari pahlawan terkuat itu, maksudnya Saitama. Setelah itu, secara mengejutkan, Black Sperm yang berkeringat ketakutan tersebut memberanikan diri untuk berjalan mendekati Saitama. Si botak yang melihat kedatangan si monster itu cuma terdiam dengan ekspresi datarnya itu.
Apakah setelah ini Saitama akan membunuh kedua monster yang menghampirinya itu? Atau justru akan terjadi hal yang tak terduga? Sayang sekali Shin Manga One chapter 95 telah berakhir. Nah, itu tadi review awal cerita baru One Punch Man, atau mungkin awal cerita One Punch Man season 4 lah, yang ending scene-nya memperlihatkan Saitama yang dihampiri dua monster cebol untuk meminta belas kasihan dari si botak. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat, tekan lonceng biar kalian selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Oh ya, video ini boleh di-share ke teman-teman kalian juga kok. Hitung-hitung biar channel Endesu makin rame dan makin dikenal banyak orang. Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau gak suka. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf, dan sampai bertemu di video review Manga One selanjutnya.